Kemudian ada juga yang bertanya, apakah ini gaya populis? Ya mungkin. Tapi lebih dari itu, ini adalah bentuk perlawanan terhadap gaya kepemimpinan yang kering makna. Ia menyentuh titik-titik yang sering diabaikan, yaitu hati rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan negeri ini, dunia, dan lingkungan sekitar kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama melakukan sebuah analisis komparasi sejarah mengenai karakteristik dari dua gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu Prabu Siliwangi dan Kang Deddy Mulyadi. Tentu setiap pemimpin tidak ada yang sempurna, namun tugas kita belajar dari ketidaksempurnaan itu untuk merajut asa di masa depan. Agar tidak gagal paham, silahkan simak video ini sampai tuntas. Apa jadinya jika seorang Raja Agung dari abad ke-15 bertemu dengan seorang politisi nyentrik dari abad ke-21? Tidak, ini bukan fiksi sejarah. Ini tentang resonansi dua kepemimpinan dari dua zaman yang begitu jauh, namun seolah berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa budaya, keberanian, dan cinta kepada rakyat. Mengapa Prabu Siliwangi masih dikenang, dan mengapa Kang Deddy Mulyadi begitu menarik perhatian generasi digital hari ini? Jangan buru-buru menjawab, mari kita lihat lebih dalam. Mungkin di antara keduanya ada pesan penting yang kita lupakan sebagai sebuah bangsa. Prabu Siliwangi bukan hanya Raja Pajajaran. Ia adalah simbol keadilan, keteguhan, dan kearifan lokal. Dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda, ia lebih dari sekedar penguasa. Ia guru, penjaga nilai, dan tokoh spiritual. Kepemimpinannya berdiri di atas pilar-pilar kebijaksanaan, keadilan sosial, serta kedekatan emosional dengan rakyatnya. Ia tidak membangun kekuasaan dengan ketakutan, melainkan dengan kepercayaan. Dalam setiap kebijakan ada nilai-nilai luhur, dalam setiap keputusan ada pertimbangan moral. Prabu Siliwangi adalah cerminan pemimpin yang memadukan kekuatan dengan welas asih, sebuah karakter langka yang bahkan sulit dicari dalam panggung politik modern. Kemudian kita melompat ke abad ini, kita bertemu sosok Kang Deddy Mulyadi, sosok yang sering muncul dengan ikat Sunda, berjalan kaki menyusuri perkampungan, menyalami rakyat kecil dan menantang sistem yang lupa pada kemanusiaan. Ia bukan raja, tapi bertindak seolah sedang menjaga sebuah kerajaan kecil bernama hati nurani. Di tengah zaman yang serba digital dan penuh pencitraan, Kang Deddy Mulyadi justru kembali ke akar. Ia berbicara dengan bahasa rakyat, bukan jargon politik. Ia mendekat, bukan menjauh. Bahkan ketika sistem mengandalkan birokrasi, Kang Deddy Mulyadi memilih aksi langsung, membantu orang sakit, mengurus janda tua, dan membangun semangat anak-anak di desa. Kemudian ada juga yang bertanya, apakah ini gaya populis? Ya mungkin. Tapi lebih dari itu, ini adalah bentuk perlawanan terhadap gaya kepemimpinan yang kering makna. Ia menyentuh titik-titik yang sering diabaikan, yaitu hati rakyat. Prabu Siliwangi dan Kang Deddy Mulyadi hidup di dunia yang berbeda. Yang satu di antara hutan dan keraton, dan yang lainnya di antara beton dan media sosial. Tapi keduanya memiliki satu kesamaan. Mereka memimpin dengan ruh budaya dan jiwa rakyat. Keduanya menjadi oase di tengah kepemimpinan yang seringkali terjebak dalam angka-angka dan kepentingan politik jangka pendek. Mereka menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak hanya dihormati karena jabatan, tetapi karena mampu menyentuh akar terdalam dari kehidupan rakyatnya. Dari Prabu Siliwangi hingga Kang Deddy Mulyadi, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan bukanlah soal gelar atau kursi kekuasaan. Ini tentang mengayomi, memahami, dan menjadi bagian dari denyut nadi rakyat. Kita hidup di zaman ketika banyak pemimpin hadir sebagai manajer, bukan negarawan. Mereka sibuk mengelola statistik tetapi lupa merawat semangat. Generasi muda bangsa harus mulai menimbang ulang, apakah kita ingin menjadi pemimpin yang sekedar tampil atau yang benar-benar hadir? Karena pada akhirnya sejarah tidak mencatat siapa yang paling kuat atau paling kaya. Sejarah hanya mengingat siapa yang paling berarti.
Dan untuk itu, barangkali kita perlu belajar, bukan dari barat, bukan dari layar, tapi dari leluhur dan dari tanah kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi ya yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.